Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips dan saran sederhana, dan semoga bermanfaat. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang terlihat sepele, namun jika terus dilakukan, dapat merusak mental kamu. Yang pertama, selalu membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Bagaimana ya caranya agar saya bisa terlihat lebih baik, keren, seperti mereka? Kenapa kehidupanku, karirku tidak bisa seperti mereka? Setiap orang pasti pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Ini mungkin merupakan bentuk refleksi dari diri kita, agar bisa membantu kamu melihat bagian mana yang ingin kamu tingkatkan. Hal ini bisa juga menjadi sumber motivasi, inspirasi. Tetapi di sisi lain, hal itu juga bisa sangat merugikan kesehatan mental kamu. Dan jika kamu terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang lain, itu dapat merusak citra dari dirimu. Dan sebenarnya, kamu sedang membandingkan dirimu dengan informasi yang tidak sepenuhnya benar dan akurat. Dan semua itu tidak membantumu dalam mencapai tujuan kamu. Ada kalanya, kamu mungkin membandingkan dirimu dengan orang yang kamu lihat di banyak media sosial. Tetapi perlu kamu ketahui bahwa hampir semua konten di internet dibuat sedemikian rupa agar terlihat menarik. Dan itu tidak selalu mencerminkan kejadian yang sebenarnya terjadi. Tindakan terus-menerus membandingkan dirimu dengan orang lain menimbulkan kecemburuan, kepercayaan diri yang rendah, dan bahkan depresi. Jadi daripada kamu terus membandingkan dirimu dengan orang lain, cobalah memfokuskan energimu pada apa yang kamu miliki hari ini. Bagian mana dari dirimu yang kamu sukai, dan mana yang perlu kamu perbaiki dan maksimalkan. Identifikasi hal-hal ini dan ketahuilah bahwa menjadi berbeda itu normal. Kamu adalah makhluk yang unik. Hanya satu-satunya di dunia ini, kamu spesial. Dari sana, kamu perlahan-lahan dapat berusaha untuk menjadi dirimu yang lebih baik, tanpa tekanan dari siapapun. Yang kedua, membuang pikiran negatif. Hari ini, kita dengan mudah begitu cepat bisa mendapat informasi apapun melalui gadget kita. Masuknya berita informasi dan peristiwa yang konstan terkadang dapat membuat otak kita kewalahan hingga mengalami kelelahan dan drop. Perasaan stres meningkat, terutama jika kamu menonton berita atau membaca banyak informasi negatif. Apakah kamu terus-menerus merasa cemas, takut, khawatir? Apakah pikiran menakutkan membuat kamu terjaga di malam hari? Jika jawabannya adalah iya, itu mungkin tanda-tanda bahwa Anda menyimpan pikiran-pikiran negatif. Jika kamu memiliki kondisi mental yang kuat dan baik, maka kamu akan mampu mengatur aliran pikiranmu dan emosimu. Jadi, jika kamu melihat ketidakstabilan, mungkin akan sangat membantu jika kamu mencari metode relaksasi yang cocok untuk kamu. Entah itu yoga, meditasi, dan istirahat teratur akan sangat membantu. Dan tentunya beristirahatlah sejenak dari aktivitas di gadget kamu. Jadi tetaplah berpikir positif.
Nomor 3. Tidak bisa bagaimana untuk mengatakan tidak. Apakah kamu mengalami kesulitan untuk mengatakan tidak? Terkadang kamu tidak menyadari bahwa kamu berusaha terlalu keras untuk menyenangkan orang lain. Hal ini mungkin kamu lakukan dengan mengorbankan kesehatan mental kamu. Menurut dari para ahli, para profesor-profesor di luar sana, dengan mengatakan tidak, terasa seperti mengancam hubungan kita dengan seseorang. Anda ingin menegaskan kepada orang lain bahwa dengan menjawab iya, Anda adalah bagian dari hubungan itu. Dan jawabannya iya, membuat hubungan itu tetap utuh. Tetapi untuk apa? Mungkin sudah tertanam dalam dirimu bahwa mengutamakan diri sendiri dan mengatakan tidak terhadap permintaan orang lain itu adalah hal yang buruk. Padahal dengan mengatakan tidak, justru memberi kamu kesempatan untuk beristirahat, memprioritaskan tujuanmu sendiri, dan menetapkan batasan. Jadi bagaimana caramu mengatasinya? Cobalah berterima kasih kepada mereka, karena telah mengajak, meminta tolong kepada kamu. Lalu tolak mereka dengan cara yang lugas, singkat, dan sewajarnya. Jujur, tetapi penuh hormat. Ingat, menjawab tidak bukan akhir dari segalanya. Dan orang-orang juga akan mengetahui bagaimana kamu yang sebenarnya tanpa menjadi munafik. Lagi pula, mereka juga manusia. Jadi, jangan khawatir. Beri diri kamu waktu yang pantas, kamu dapatkan. Nomor 4. Selalu menyalahkan orang lain. Apakah kamu termasuk orang yang selalu suka menyalahkan orang lain? Seseorang yang menyalahkan orang lain biasanya karena ingin melindungi citra dirinya. Menyalahkan orang lain bisa jadi karena seseorang selalu merasa paling benar. Menyalahkan orang seringkali lebih mudah daripada mengambil tanggung jawab, karena hal ini membebaskan kamu dari konsekuensi dan menyelamatkan kamu dari beberapa pengaruh buruk pada reputasi kamu. Tetapi itu sebenarnya tidak baik untuk kesehatan mental kamu. Dengan menyalahkan orang lain, sebenarnya tidak membuat masalah selesai begitu saja, justru stresmu akan menumpuk. Selain itu, kamu akan kehilangan kepercayaan diri karena terbiasa berbohong. Tentu saja tidak semua salah kamu. Dan penting untuk menyadari. Tetapi penting juga untuk merefleksikan diri sendiri atas tindakan kamu sendiri dan mengambil tanggung jawab. Bahkan ketika itu, mungkin pil pahit yang sulit untuk ditelan. Justru dengan bertanggung jawab terhadap sebuah kejadian, kita dapat mengintrospeksi dan menggali pikiran kita lebih dalam. Nomor 5. Mempertahankan toxic relationship. Terkadang menjadi terlalu baik menempatkan kamu dalam situasi yang buruk. Dan itu mungkin terjadi ketika kamu tetap menjalin hubungan dengan orang-orang yang manipulatif dan beracun. Orang-orang ini adalah tipe yang memaksa Anda melakukan apa yang mereka inginkan, tidak konsisten dengan tindakan mereka, dan membuat kamu merasa tidak nyaman di sekitar mereka. Pengertian toxic relationship: hubungan yang membuat kamu merasa direndahkan,
disalahpahami, dibuang, atau bahkan diserang. Secara sederhana, hubungan ini justru membuat kamu merasa menjadi pribadi yang lebih buruk daripada ketika sedang sendiri. Apakah kamu mengenal seseorang dengan sifat-sifat ini? Jika ya, maka jauh lebih baik untuk mengatasi masalah ini secara langsung, atau membuat jarak antara kamu dan orang itu. Harap diingat bahwa itu bukan tanggung jawab kamu. Kamu seharusnya tidak merasa sedih karena tidak bersama mereka. Tetaplah kuat. Pikirkan tentang apa yang terbaik untuk kamu daripada apa yang terbaik untuk mereka. Nah, baik. Nomor 6. Tidak pernah meminta bantuan. Apakah kamu sering mengalami kelelahan? Ini mungkin merupakan indikator bahwa kamu bekerja terlalu keras. Ingatlah bahwa meminta dan menerima itu wajar. Kamu mungkin ingin tetap mandiri dan melakukan segala sesuatunya sendiri. Mungkin juga karena kamu tidak ingin terlihat lemah. Atau mungkin karena kamu tidak mau merepotkan orang lain. Justru meminta tolong membuat orang lain merasa lebih dihargai dan dibutuhkan. Meminta tolong juga adalah cara untuk menjalin interaksi dengan orang lain. Coba ubah perspektif kamu. Sama seperti bagaimana kamu siap membantu seseorang. Seseorang juga siap membantu kamu, dan kamu layak menerimanya. Nyamanlah dengan diri kamu sendiri. Berdamailah, berbaiklah dengan dirimu, dan jangan ingin menjadi seperti orang lain. Apa yang orang lain pikirkan tentang kamu tidaklah penting. Yang terpenting adalah kamu harus fokus pada diri sendiri. Dan jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Dan berusahalah menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.